Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, saya ngarepin Bapak dan Ibu nanti keluar dari ruangan sini wajib hajatnya harus terkabul. Amin. Bukan terkabul, wajib harus hajatnya terkabul. Amin. Wajib hajatnya harus terkabul. Amin. Nah, saya mau selesai kita dari sini, saya mau Bapak dan Ibu hajatnya wajib terkabul. Amin. Kalau Bapak dan Ibu kan pernah nonton YouTube saya, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Itu kan udah denger. Nah, mau saya nggak usah diterangin lagi, kan udah denger. Bangun jam 00 tuh wajib. Habis bangun terus senyum wajib. Habis senyum wajib mandi. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran wajib. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu bisa gak baca Qurannya per minggu naik? Jangan per minggu 1 juz aja. Naik dah dikit-dikit. Minggu depan naik lagi. Minggu depan naik lagi. Gitu. Ini gak ada perubahan. Besok sejus lagi. Aduh, sejus lagi. Janganlah. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia maksain baca Quran khatam aja bisa kaya raya tajir melintir. Nah, ini kan saya cuman mintanya 12 juz. Saya nggak minta 30 juz, 12 juz aja. Saya udah 8 Pak Haji. Pelan-pelan. Saya udah 7 Pak Haji. Pelan-pelan. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Dari maghrib sampai isya wajib sholat taubatnya 18 kali. Dari maghrib sampai isya baca Qurannya 18 kali wajib. Nah, dari yang 18 itu yang ada di kertas, yang mana yang dominan di diri kita? Ada 5 Pak Haji, misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, bisa gak 5 kali 10? Berarti 50. Nah, ini 50 dipraktekin dari jam 5 pagi habis subuh sampai mau tidur. Pak Haji, aku gak mau dicicil, aku maunya nanti habis duha aja. Saya jos 50. Ya gak apa-apa juga. Saya gak bisa Pak Haji kalau kayak Bapak itu di jos, saya bisa dicicil. Ya gak apa-apa juga, boleh kan, kasih waktu renggang. Dari jam 5 pagi, habis subuh, habis duha, habis duhur, habis isya, sampai mau tidur. Paksain. Harus Pak Haji, harus. Nah, yang ketiga, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Setiap habis sholat 5 waktu, atau habis sholat taubat, atau habis sholat duha, atau habis apapun bebas, tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, hajat saya sudah dikabulin. Dan alhamdulillah saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Kok begitu sih Pak Haji? Karena hadisnya orang yang angkat tangan ke atas bermuhajat ke Allah dengan syukur, Allah malu kalau nggak ngabulin. Nah, kita bikin dah Allah malu supaya apa yang kita minta tapi nggak ngeluh dikabulin.
Emang apa Pak Haji yang bikin hajat kita lama dikabulin? Bapak dan Ibu kalau angkat tangan ngomongnya begini. Allah, besok jatuh tempo. Itu nggak boleh. Karena itu kena pasal. Pasal ngeluh. Pasal ngeluh. Pasal mikir. Pasal gelisah. Ah, tuh gundah. Jadi itu banyak pasal. Jadi nggak boleh ya. Allah, besok jatuh tempo. Padahal tuh berapa kata, tapi tuh nggak bikin Allah takjub. Jadi kata itu nggak boleh. Nah, mau saya 1. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 2. Sholat tobat, 68 kali sholat tobat. 3. Bermuhajat kepada Allah. Nah, kalau 3-3-nya udah dikerjain, kan Bapak dan Ibu suka ngomong, saya udah Pak Haji, kok hajat saya belum dikabulin? Gak akan dikabulin. Kenapa Pak Haji? Karena kita nggak yakin. Jadi kuncinya harus yakin. Naik motor, nggak punya SIM, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia. Herannya hujan deres, ada gak razia? Udah pernah lihat belum kalau hujan deres ada razia? Nggak ada. Polisi tuh takutnya sama hujan. Betul nggak? Biar Pak Polisi dengar. Harusnya kalau razia dia razia dong, hujan dong. Tapi dia takut. Paling enak tuh kita sebagai warga Indonesia punya penegak hukum yang takut sama hujan. Sama pistol ya. Apalagi sama tembak. Iya, dia udah takut toh. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, ayo duduk Bu, Bapak dan Ibu, gimana caranya yang 3 jangan sampai gugur. Ini kan Bapak dan Ibu, saya udah bangun jam 00, udah senyum, udah mandi, udah tahajud, udah baca Quran. Saya udah sholat taubat. Saya udah bermuhajat, mana Pak Haji belum dikabulin? Elunya kurang yakin, harus yakin. Begitu. Karena tadi saya ngobrol sama tamu saya yang kemarin ngasih anak yatim 500 juta, Bos. Kalau maksain sih ngasih 500 juta, kan nggak sedikit, itu banyak. Apa dia jawab? Karena gue yakin ini untuk yang keberapa kali, kata dia gitu. Dia udah cair 50M, 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 udah 4 kali. Kalau Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji, saya udah sedekah tiap hari subuh, tapi kok hajat saya lemot. Emang hajat Ibu berapa? Hajat Ibu apa? Kaya raya tajir melintir. Sedekah Ibu berapa subuhnya? 10.000. Gak ada. Jadi kalau 10.000 minimal Ibu sehat dulu. Jangan teriak-teriak kaya raya tajir melintir, sehat dulu. Minimal nenek-nenek gak anjlok. Gimana caranya? Pakai kawat, diengkin. Ya, ini baru ngomong gitu pada dipegang. Ya Allah, janganlah. Ibu boleh megang, tapi saya yang di sini Jadi maunya saya, bisa gak Ibu yakinnya tingkat dewa? Jadi Ibu harus yakin, pasti gue minggu ini cair. Pasti minggu ini gue cair. Pasti minggu ini kontrakan gue laku. Pasti anak gue diterima di PNS. Pasti anak gue diterima di PNS. Pasti anak gue diterima di P3K. Pasti anak gue diterima UI. Walaupun belum dikabul, ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. Gitu. Ini kan enggak lemes. Ulangi lagi. Dalam hati bisa kan Pak? Dalam hati bisa. Pakai speaker di perapatan pun bisa. Takutnya diledekin anak saya Pak. Kalau teriak-teriak, Ibu ngapain? Ibu ngapain? Nanti anak saya ribut. Gak apa-apa Bu, saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo, kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya malah digodain anak saya. Sekarang anak saya malu kalau godain saya.
Kenapa? Karena bener Robicon sekarang udah parkir di rumah. Jadi sekarang anak saya udah gak berani godain papanya lagi. Yang ada dia malah ngikutin ilmu saya. Maksud saya, ibu sama bapak tunjukin dong sama orang rumah. Kalau ilmunya Allah, manjur banget. Emang nih ilmunya RDAY? Nggak ada mana. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Itu kan Allah semua. Nggak ada yang nggak Allah. Bangun jam 00, ada di Al-Quran. Mandi, tahajud, baca Quran, ada semuanya. Jadi bapak dan ibu jangan, ntar gue kalau teriak-teriak digodain sama anak gue. Di situ aja ibu udah nggak pede, harus pede bu. Malah kalau bisa ibu sambil begini bu, telanjang bulat. Ponakan saya dibilang bohong gitu. Oh ya? Gak apa-apa. Godaannya kan nomor 1 dari ring 1 keponakan. Anak, keluarga, ring 1. Jadi bapak dan ibu jangan baru digodain doang, jangan takut. Saya aja kalau nyentongin duit juga selalu bilang anak saya gini, "Mak, kayaknya udah mulai sakit ya mama." Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Saya juga begitu. Ibu lihat Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakan rumahnya 6 pintu. Sekarang kontrakannya 21 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAY rukonya nggak punya. Setelah meraktekin ilmu RDAY rukonya 15 pintu. Waktu dia meraktekin semua orang pada nggak setuju. Seperti Haji Marco orang gila. Makanya mau dipasung. Tapi nggak ada yang muat pasungannya karena badannya gede. Tahu kan Haji Marco? Udah pernah lihat di YouTube? Nah ya itu dia. Nah mau saya, hah? Udah kaya raya. Udah kaya raya. Siapa? Haji Marco. Iya kontrakannya kan udah 21 pintu. Iya. Mau saya, rukonya 15. Mau saya, bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok dan yang nonton Facebook, mau saya di hari tua kita 50-an nih, kita udah usianya 60-50. Mau saya, bapak dan ibu jangan ngandelin anak sama mantu. Di hari tua kalau bisa kita ngasih. Nih anak modalin warung, nih anak modalin dagang, nih mantu beliin apa, nih keponakan kita kasih, nih kita kasih. Nah mau saya, usia kita kan udah lolita. Artinya apa? Lolos 50 tahun. Atau yang jelita. Apa tuh jelita? Jelang 50 tahun. Yang usia 48, 45 itu jelita. Tapi yang 50 tahun ke atas namanya lolita. Jadi nanti kita bikin grup jelita sama grup lolita. Adminnya ini kameramen. Ya, tapi daripada ada grup nyoto, kan, ada grup apalah, sari jamu, apa, gembira ria, ada grup gembira ria. Aduh, yang ada anggotanya ketipu semua. Kasihan, grupnya gembira ria. Yang gembira-gembira, yang ketipu, kasihan kan. Janganlah. Udah kita bikin grup besok jelita. Sama lolita. Ini kebetulan ada yang jelita, kameramen jelita ya. Usia berapa kameramen? 25 Pak Haji. 25. Nah kameramen yang belakang tuh berapa usianya kameramen? Hah? 17. Lahiran tahun berapa? 71. Berarti 54. Lolita. Kita bikin 2 grup aja ya. Jelita dan Lolita. Gitu. Nah maunya saya Pak, bisa gak Bapak dan Ibu yakinnya harus tingkat dewa. Kenapa harus tingkat dewa? Karena ini ilmu gak ada di tempat lain. Bangun jam 00, gak ada yang menyarankan bangun jam 00. Berarti kita harus yakin.
Habis bangun senyum. Mana ada orang bangun senyum, di mana-mana orang bangun langsung ke toilet. Hah? HP. Langsung buka HP. Ini kita nggak boleh, harus senyum dulu. Bangun jam 00 habis senyum, di mana-mana kan nggak ada yang mandi. Kita wajib mandi. Habis mandi wajib tahajud. Di mana-mana habis tahajud, iya, kita baca Quran. Nah, maunya saya coba ilmu RDAY yang tidak ada di tempat lain, kita yakini bahwa ini emang ini jalannya Allah nih. Ini jalannya Allah. Nah, kedua maunya saya, Bapak dan Ibu jadi perwakilannya RDAY. Jadi RDAY ini kita pusatnya. Bapak dan Ibu cabangnya, misalkan mbaknya di Kemayoran. Cabangnya RDAY di Kemayoran. Jadi mbaknya meraktekin, buktiin terkabul. Nah, kecuali kalau ada tamu yang parah, rujuk dah ke kita, ke RDAY pusat. Gitu. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu yang ada isinya, kapan ya saya terkabul? Kapan ya? Terbang. Hah? Ya kapan saya terbang kayak gitu. Ya kan tadi saya suruh pakai bendera itu Yunani, celana dalamnya sama BH-nya. Lo cari kain bendera Yunani, lo bikin BH, nanti lo terbang. Dibalik makanya, Pak. Dibalik, nanti kan ku mau bebas. Ya. Terbang. Kalau kayak Lolita ini biasanya kelemahannya walaupun Quran dibaca itu mata itu ini yang ada nggak resepnya Pak Haji? Itu yang penting. Ngopi Bu, kalau Ibu ngantuk ngopi. Ngopi. Kalau yang nggak bisa ngopi, Ngeteh. Kalau nggak bisa minum Coca-Cola, Sprite. Kalau nggak bisa, apalah yang Ibu minum. Wedang jahe, apalah gitu. Soalnya yang Jeruk ya. iya jeruk yang nggak pakai gula. Ya lemon aja. Kan Ibu sekarang waktu sebelum minum kan awet tua, nanti minum awet muda. Lemon bagus, Bu. Buat kesehatan. itu yang paling penting itu Pak Haji. Soalnya Iya. Quran di depan kita itu bisa kita Quran yang baca kita, bukan kita baca Quran. Nah itu karena mata. Itu ini. kan baru Bu. Nanti kalau udah lama-lama enggak, itu memang baru. Karena Ibu baru melakukan ilmu RDAY sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau udah lama ngegelinding sendiri. Kenapa Abdurrahman bin Auf kok bisa khatam Quran? Karena dia udah biasa. Kenapa imam siapa yang 2 kali khatam semalam? Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Kok dia bisa? Karena dia udah biasa. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga biasa. Karena ini kan baru. Baru ketemu saya aja baru berapa kali pertemuan. Ayo praktekin. Ayo. Saya mau Bapak dan Ibu perwakilannya RDAY di tempatnya Bapak dan Ibu. Yang di Majalengka, yang di Subang, yang di Garut. Buktiin bahwa saya tidak bekerja, bahwa saya tidak usaha, tapi saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Begitu, buktiin. Memang semua orang ragu dengan ilmunya Allah ini. Maaf lagi, kalau kencing manis. Bos, lo duduk sini bos. Apa bos? Ini kan lo nggak kesorot juga duduk sini. Duduk sini nggak kesorot lo. Apa? Kencing manis pagi udah sembuh, tapi kamu lagi nggak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya 540, sekarang turun Baji. Nggak mungkin. Nggak kamu lagi? Nggak. Semalam dia. Nah, mau saya Pak, nanti diceritain agak cepat bos. Jangan lemot. Cepat bos. Ada orang yang bekerja, ada hasil, makan anggur. Ada yang nggak bekerja, juga makan anggur. Gurunya sama muridnya. Coba cerita. Oh ya, jadi ada 2 pilihan rezeki. Ada yang harus bekerja dan ada yang terima saja. Ada namanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i pendapatnya, pemikirannya bahwa untuk mendapatkan hasil uang itu harus dengan jerih payah, Harus bekerja. Harus berbuat. Tetapi kalau gurunya Imam Maliki
boleh begitu, tapi tidak harus. Maka berbeda pandangan. Maka Imam Syafi'i jalan Nyari kerja, nyari pembuktian. bahwa bekerja tuh benar. Akhirnya ada orang yang panen Anggur. maka dia membantu panen anggur. Dapatlah dia upah. Menguatkan pendapat saya ini, bahwa saya untuk mendapatkan anggur harus bekerja. Dengan bekerja jerih payah, keluar keringat, kepanasan, saya dapat anggur. Dibawalah ke gurunya. Syekh, ini tadi saya bekerja. Di garis bawahi, ngomongnya dimantapkan. Saya tadi bekerja untuk membenarkan bahwa untuk mendapatkan kurma ini, anggur ini harus dengan bekerja. Akhirnya maksudnya mau mempermalukan lah istilah kasarnya. Tetapi Imam Malik dengan tenangnya tersenyum, tahu maksudnya, kata-kata itu dia tahu. Alhamdulillah, saya tadi mikir, baru ngucap bahwa saya kalau siang begini makan anggur enak kali ya. Kamu datang bawa anggur, makanlah Imam Maliki. Anggurnya dimakan. Yang dapat rezeki dua-duanya dapat. Dua-duanya. Yang duduk nggak kemana-mana Imam Maliki, tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena ini pasti dikasihkan ke gurunya semua. Dia malu kalau mau bawa lagi. Itu. Jadi pilihan. Kalau kita yakin, harus yakin. Seperti yakinnya orang yang pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke kuburan, pergi ke laut. Nyari apa? Hah? Pesugihan. Nyari uang dengan keyakinan, dengan syarat yang Berlayar cari uang. Dagang cari uang. Kerja di kantor cari uang. Ya. Bikin kue cari uang. Dagang gorengan cari uang. Boleh. Tapi ada yang tidak usah meraktekin itu semua. Tapi dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, dan berdoanya nggak ngeluh. Terima kasih Allah. Sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Terima kasih Allah. Setiap hari begitu aja 10 miliar. Apa Pak Haji dasarnya? Itu tadi Imam Maliki, dia cuma ngajar ngaji, duduk dan bermuhajat. Duduk aja ngajarin ngaji. Santri-santrinya, anggur datang sendiri. Kata perkebunan anggur, pemilik kebun anggur, tolong dong titip buat kiai kamu nih anggur. Dibawain lah tuh anggurnya. Sementara si karyawan itu, Imam Syafi'i, iya, itu muridnya, iya, harus beli anggurnya kalau mau bawa pulang. Nah dia buktiin sama kiainya, nih gue kerja gue bisa beli anggur buat lu. Lah ini gue nggak kerja juga makan anggur sama lu. Jadi maunya saya Pak, Bapak mau milih yang mana? Kalau saya mah milih duduk di sini, ngajarin ibu dan bapak. Duit datang sendiri, mobil Alphard, mobil Robicon, mobil Hammer. Bapak dan ibu kerja Grab. Ya elah, Grab. Aduh, Grab. Iya, kadang enggak saya Mercy, tapi bus Mercy. Kalau enggak bus Hyundai. Gua nggak mau. Kita balik. Tapi ini cocoknya buat siapa Pak Haji? Ya buat kita para lolita dan jelita. Kalau buat umur 20 tahun mungkin kita nerangin, kita dibilang gila. Makanya saya ngajarin yang lolita aja nih.
lolos 50 tahun. Ini kan Lolita. Sama Jelita, ada kan Jelita ya. Nah, makanya nanti kita keluar dari sini bikin 2 grup. Lolita dan Jelita. Jelita masuk ke kameramen Om Regi, Lolita masuk kameramen Pak Nur. Gitu. Nah, mau saya, Bu, usia kita udah 50-an ke atas. Saya maunya duit ngejar ibu dan ngejar bapak. Saya nggak mau bapak ngejar duit. Saya nggak mau ibu ngejar duit. Capek, Bu. Usia kita udah 50-an. Bisa? Jadi praktekin ilmu itu. Ulangi lagi. Biar tambah semangat. Agak keras. Ya. Soalnya ini agak budak nih. Lolita setengah budak. Ya. Maklumlah kupingnya kopong. Bapak sekalian, ini terkait dengan terutama dengan keyakinan, kemantapan, yakin punya moto seperti motonya orang yang cari penguat. Orang yang cari penguat. Paham maksudnya? Ya, cari penguat. Mau tahu motonya? Yang tadi sudah tak sampaikan. Motonya luar biasa. Dengerin. Motonya. Kita mempraktekinya juga harus seperti dia. Dia yang berserikat, bekerja sama dengan setan saja, yakinnya seperti itu. Nanti mesti ada yang paham. Bahasanya apa? Keyakinannya mereka. Daripada hidup sengsara, Dihina sama tetangga dan mertua, dihina sama saudara. Lebih baik hidup kaya raya dimakan setan. Nyupang. Dimakan apa? Nyupang. Nah. Orang-orang bilang kan kata nyupang moja. Iya. Moja setan. Oh ya moja. Nah, jadi itu para moja itu pakarnya itu tambahan. Itu pakarnya Pak Moja. Gimana Pak kabarnya Moja. Pak Moja? Alhamdulillah. Pak, bisa gak namanya saya ganti Dasima? Dasima. Oh, udah mengalami. Hah? Saya nyalek pinjem uang sama saudara. Oh. Tahu-tahu saudara saya itu ngomong ya kalau perlu uang kesini aja ya kan. Di 2 kabupaten, di Cirebon sama Brebes, Tegal, 3 kabupaten itu kaya raya dia. Pokoknya yang punya beca itu yang menguasain saudara saya. Iya. Makanya kalau kakak kepengen uang, Datang ke saya. Sini, Iya. pinjam berapa saja saya kasih. Itu Ceritanya saya ke situ. grup baru berarti ya, grup Pamuja. Hah? Pemuja. Hah? Pemuja. Muja lah ya, para pemuja setan. Nah, itu. Tapi dibalik tapi keyakinannya harus seperti itu. Pamuja. Coba dia kerjasama dengan setan saja yakin. Nah ini diajari kerjasama langsung dengan penciptanya setan. Masa nggak yakin kita? Yakin sama siapa? Yakin sama siapa? Ya? Sama Allah. Apa tanpa syarat dia? Ada syaratnya. Berat Pak. Begini, jadi ceritanya kan saya ngutang ya. Nah, ntar nanti ikuti dia. Begitu ngutang, Kasih. katanya ya. Begitu mimpi, pas saya mimpi, di dalam mau diselamatkan ya saya mimpi. Ceritanya apa ya, ngimpi kalau dalam 40 hari tidak bayar, saya mau diambil. Tuh. Mau diambil. Jadi umpan. Mau diambil apanya? Saya bilang ya kayak. Jadi saya kan langsung begitu. Wadal, jadi wadal. Iya, jadi wadal. Wadal tahu gak wadal? Iya. Tumbal. Iya, korban pesugihan. Cocok gak nih kalau bapak kita jadiin tumbal? Ya, Ma. Cocok. Ceritanya saya nanya-nanya ke orang ya. Kebetulan dikasih tahu. Oh, Bapak Ya, harus ke tumbal lah, Pak Haji tumbal. Juju. Pak Haji itu Bagus Juju, orang Banten. Ceritanya saya ke rumah Pak itu Bagus Juju. Jadi kayak pemburu hantu. Begini, Pak.
dimasukin ke botol, tangkep bom, masukin ke botol. Bapak jadi hantunya? Bukan itu, ya saya mah jadi manusia biasa. Oh iya. Iya, ilmunya itu bagus cucu itu dimasukin ke botol. Begitu ngomong begini, Pak, nanti kalau sudah sampai ke rumah nih botol dipendem katanya ya. Nanti di atas dikencingi dulu, habis ujungnya diuruk ya botolnya itu, terus di atasnya dikasih Mori. pohon yang ada durinya. Iya. Ceritanya saya kan punya Kan ada di TV Pak kayak gitu, namanya pemburu hantu. Iya. Ceritanya di sini saya juga itu ada Pak, nih kita kameramen para pemburu tinggal nyari hantunya. Bapak mau gak jadi hantunya? Tangkap. Ini kameramen pemburu Pak. Iya. Ini lagi nyari, kayaknya nggak ada yang cocok nih. Ah, nih yang megang mic cocok. Jadi begini Pak Haji, maaf ya. Jadi begini, begitu saya udah dilaksanakan itu, si botol itu dipendem ya, terus di atasnya ditaruhin, dikencingin dulu, habis dikencingin ditaruhin bonsai yang ada durinya. Begitu ditaruhin, istri ngimpi, langsung istri ngimpi. Mimpi apa? Ngimpinya, jadi si itu yang dipendem itu buta sama tuyul. Oh, Iya, jadi minta dibebasin, tapi Iya. istri saya ngomong, kamu itu jin setan iblis, pengen Iya. enak amat bebas katanya, kamu mau ngambil suami saya, mau dibebasin enak abas. Saya nggak percaya, kata istrinya. Kok istri ada saya ada ini? iya. Jadi Iya. Bapak kesini sama tuyul. Iya. Iya jujur ini mah Pak Haji. Akhirnya ya kan, akhirnya yang meninggal itu yang itu Pak Haji. Yang meninggal yang mana? Yang itu yang nyumpangnya itu, yang muja itu. Oh iya. Iya meninggal. Tadinya anaknya emang untuk korban udah sakit-sakitan, terus minta diobatin saya ya. Waktu itu saya baca bismillah kayak apa ya, pokoknya sebaca. Boleh. bilang Pokoknya intinya sehat, Bapak ya kan. aman dah ya. Yang Aman. yakin Ya. sama Allah ya kan Ya, Pak Haji. Ya. alhamdulillah. Ya. Ya. Bapak tinggal Alhamdulillah. nanti tidur di sini, kita bacain Al-Quran. Iya. Ayo bos, lanjut bos. Ya. Yuk, biar cepat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan Pak Haji untuk sholat tobat, ya. Jadi sholat tobat itu, kenapa harus sholat tobat? Karena kita ngepel hati, dibersihkan sebersih-bersihnya. Bapak Ibu kalau ngepel rumah semuanya dipel, bersih. Karena kalau kita hatinya bersih, maka yang ada adalah positif, energi positif yang ada di diri kita. Dan Allah nyampaikan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah berjanji, Allah memberikan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan tadi. Pasti. Pasti. Apa itu? Dilipat gandakan harta. Ada gak di Al-Quran? Ada di surat Nuh. Itu Ayat? ayat yang ke-12. Dan nanti dicari. Cari ya. Dilipat gandakan harta. Itu janji Allah, bukan janjinya setan. Setan janjiin juga, dicari. Ini kok setan dikasih. bisa masuk ruangan? Gimana sih? Gak ada penjagaan tadi di pintu. Jadi Yang maunya lolos. saya gini Pak, Bu, maunya saya gini. Itu kan janji Allah ada di Al-Quran. Maksud Bapak dan Ibu nggak yakin? Iya, janjinya yang nggak ada di Al-Quran aja Bapak dan Ibu meraktekin. Kalau mau kaya cari ayam bulu terbalik. Tuh banyak yang pada niru. Cari ayam yang bulunya hitam tapi terbalik. Nyari dah ayam cemani bulu terbalik buat syarat. Ini kan kita nggak pakai syarat Pak. Hanya modalnya cuman pasti, yakin, pasti gitu. Pasti dari tadi melintir. Pak Haji. Setuju. Nah, kedua nih Pak. Bapak dan Ibu pernah gak denger yang namanya tuyul, pesugihan tuyul? Iya. Sama gak sama saya nih informasinya? Ini saya mau cerita, Iya. Orang yang punya tuyul itu hidupnya kaya raya. Betul? Nah, si tuyulnya itu dia bekerja, ya kan? Nah,
si pemiliknya ini, istrinya terutama, itu badannya kurus banget. Iya, tapi ini yang besar ini. Teteknya besar. Karena dia nyusu. Susu katanya. Ya nyusuin sama ibunya ya. Ya tuyulnya nyusu. Ibunya kurus, teteknya besar. Karena si tuyulnya nyusu kan. Nah mau saya, mumpung nih ilmunya sama namanya. Bisa gak ibu kita jadikan suami ini tuyul? Hah? Hah? Tetap jadi tuyul. Iya, jadi bapak dan ibu anggap aja suami kita adalah tuyul. Ah? Kalau nggak ada suami, saya bawain oleh-oleh dari sini bandot. Nah, Pak, Bu, maaf ya. Jadi ibu hanya kerjaannya menyusui suami. Wajib. Jadi wajib menyusui suami. Wajib. Pak Haji, apa bedanya kalau nyusuin sama nggak nyusuin, bedanya apa? Ibu inget gak? Kan ibu rata-rata yang udah berkeluarga pernah punya anak. Atau misalkan yang belum punya anak, kita bisa lihat saudara kita, kakak, adik, atau tetangga. Rata-rata orang yang nyusuin itu rezekinya ada aja. Misalkan dia anak pertama lagi disusuin, rezekinya ada. Suaminya dapat motor lah dari kantor, adalah rezekinya. Lahir lagi, hamil lagi yang kedua, nyusuin lagi, ada aja rezekinya. Atau ibu kan pernah ngalamin anak pertama, rezekinya ada kan? Nah, sekarang ibu udah lolita, mau nyari bayi kemana? Kebetulan ini ada bayi tabung. Kenapa nggak ini aja kita fungsiin? Kerjasama, setuju. Kerjasama. Kan nanti kan cair 10 miliar ibu-ibu. Karena kita kerjasama sama tuyul. Tuyulnya kita kasih nggak usah gede-gede. 10 juta aja sebulan. Kita yang 9 miliar 990 juta. Kenapa tuyulnya nggak boleh dikasih gede? Karena tuyul kalau dikasih duit banyak-banyak bertingkah. Jadi 10 juta aja. Ah betul. Betul. Pengalaman nih. Nenek 5 kali sehari dia. Bener. Ya. Wow. Kurang lihat dong, langsung. Apa? Kurang lihat dong, langsung tak kasih nenek. Langsung. Oh iya 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 iya. Nah, kalau bapak dan ibu mau nipu tuyul gampang. Pada saat dia nyusu, nenek kan ketiduran. Ibu langsung beli botol empeng isinya air racun. Biar dia mah. Jadi maunya saya nyusuin suami itu wajib. Wajib harus. Karena kita lihat hasilnya nanti. Itu pasti tiap hari, tiap malam. Iya, betul. Ibu nyamannya pagi atau malam? Bebas. Ibu nyamannya jam berapa? Bebas. Iya. Pak Haji sebenarnya yang manjur nyusuinnya di mana sih? Kalau yang paling manjur cepat terkabul di atas kulkas. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ah? Apa? Ketawa. Kalau pedagang tempe kemarin di dapur. Iya. Ibu lihat dah YouTube-nya yang pedagang tempe. Dia tuh kalau nyusuinnya di dapur. Sambil bikin tempe, nyusuinnya di dapur. Nanti kalau dia nggak tahan mau ML, dia langsung masuk ke drum ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nyampaikannya guyon. Tapi itu berdasar semua dan ditipu oleh setan kita. Satu contoh, ibadah ekstrim bangun malam. Kalau yang punya pesugihan nyalain lilinnya siang apa malam? Malam. Jam pinten, Pak? Jam berapa? Tuyul. Jam pinten tuyul? 8 malam. Mulai. Oh. Jam 12 malam. Nyalain lilin dijaga. Istrinya jagain.
Ya, ngepet tuh, ngepet. Malam. Kan kita diajak seperti itu juga. Padahal Allah sudah memberikan arahan dengan bangun malam, sholat, baca Quran. Mandi, sholat, baca Al-Quran. Nggak yakin kita, dia nyalain lilin, kita nyalain nur Allah dengan baca Al-Quran. Tapi kita digoda oleh setan. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Pakai saya bantu. Ikutlah setan. Yang terakhir tadi dicontoh oleh tuyul, nyusuin tuyul mau, nyusuin Suami nggak mau, nggak mau. Mau tahu alasannya? Kerih. Ya apa kan? Iya. Bapak Ibu sekalian, nggak nafsu. Kenapa ini diajarkan Pak Haji? Karena ini ilmu cinta kasih sayang. Kenapa? Karena ini adalah sasaran lombanya setan. Kalau besok Pak Haji mau ngadakan perlombaan anak-anak yatim, Besok dapat jam hadiah. 12 siang besok. Kalau lombanya setan itu adalah menggoda suami istri supaya pisah. Itu lombanya setan. Karena dia dapat mahkota itu kalau mampu memisahkan suami istri. Maka digoda, jangan nyusuin, jangan netei suami, netein saya aja kan gitu. Saya habis nyusu sama istri kemarin ribut. Hampir pisah. Iya, itu. Padahal nyusinya baru 2 kali tuh. Tunggu. Akhirnya perdamaian. Ya. Perdamaian di Jeko. Lanjut. Itu perjuangan. Jadi ekonomi dengan Ibu tahu gak ke Jeko? Akhirnya akur. Saya makan donat bolong. Iya, saya bayangin nenek. Tapi saya cari mana pentilnya bolong. Maaf Pak Haji, kalau orang udah tua rezekinya sudah nggak ada katanya ya. Kata siapa? Kata anak saya. Oh. Saya masih tahu udah tua nggak ada rezekinya katanya. Pak, selama alat kelamin Bapak gondal gandul masih ada. Masih gondal gandul gak? Gimana Pak Haji? Alat kelamin Bapak kalau nggak pakai celana dalam gondal gandul gak? Iya gondal-gandul. Masih ada. masih ada. Masih ada. Gondal-gandul. Masih ada. Tinggal cari korek api sama lilin aja. Bapak Ibu sekalian, nyambung pertanyaannya, Pak siapa namanya? Sukarso. Oh Sukarso, kirain Pak Pamuja. Jadi kenapa yang tua itu kadang rezekinya hadir di saat usia sudah tua? Ada yang tahu pencetus KFC? Kolonel Sander. Sanders. Udah Usianya tua berapa? Bangka. 70 tahun mulainya. Sudah tua. Udah tua Pak. Sekarang jadi kaya raya. Miliarder seluruh dunia. Bapak mau ke Mekah ada KFC. Bapak mau ke Surabaya ada KFC. Bapak mau jauh-jauh ke Sentul ada. Ke Dermaga ada. Itu KFC bukan milik Indonesia tapi milik luar negeri. Ya. Pangkatnya kolonel. Jadi waktu dia kolonel nggak naik brigjen, dia legowo. Temen-temennya naik maijen, dia legowo. Temen-temennya naik letjen, dia legowo. Temen-temennya naik jenderal, dia legowo. Dia tetap kolonel. Tapi sekarang Kolonel Sander orang paling kaya raya dibandingin temen-temennya. Nah, Bapak yakinin itu. Pemilik KFC aja udah tua baru kaya. Nah, Bapak juga begitu. Ya siap Pak Haji. Siap, Oke, ya? tepuk tangan dong. Wow. Lolita. Siap. Jadi Lanjut. mulai hari ini Bapak nyalain lilin jam 12 ya. Dengan lilinnya Nur Allah Al-Quran ya. Nyalain lilin, dijaga sampai subuh, sampai balik gitu babi ngepetnya. Nah. Yang terakhir, yang ketiga Bapak sekalian, tadi sudah singgung Pak Haji. Kenapa orang, tidak apa-apa nyinggung sedikit ya, mudah-mudahan tidak ngani. Orang Cina lebih cepat terkabulnya. Tahu doanya enggak? Cara doanya gimana mereka? Hah?
Dia apa? Pakai apa? Hio. Hah? Hio. Hah? Hio. Di gimana kan? Kanan. Nah, disodok. Disodok. Iya. Kayak diogrok. Iya sampai begini. Iya, mereka lebih ini nih. Nah, kita kata Rasulullah mengangkat kedua tangan, diangkat kedua tangan seperti contoh Pak Haji. Minta doa sama Allah ya. Nah, bukan gini. Iya. Nah, sambil kalau sholat Jumat khotibnya sunahnya sama, sunah doanya pakai telunjuk. Pas doa terakhir itu sholatnya nyogrok juga. Sholatnya begini, apa doanya pas khotib itu sunahnya begini harusnya. Pas doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kita doa mengangkat kedua tangan dengan penuh keyakinan karena Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya sesungguhnya Robmu, Tuhanmu, Allah itu sangat malu, sangat pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi kita bikin Allah malu dengan ibadah kita yang ekstrim tadi pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dengan tidak merengek. Apa tuh merengek? Angkat tangan. Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh. Allah, besok jatuh tempo. Ngapain ngadu-ngadu ke Allah kayak gitu? Orang udah ada perjanjian waktu mau kredit motor kok. Udah ada kan, kita udah perjanjian di iya di salesnya motor. Udah tanda tangan bahwa jatuh tempo setiap tanggal 4. Kapan tuh tanggal 4? Besok pagi. Besok pagi tanggal berapa ya? Nah, jatuh tempo motor. Udah tanda tangan. Ini berdoa antar malam tahajud. Allah, besok jatuh tempo. Apa Allah tajub? Enggak. Jangan begitu. Tapi terima kasih Allah, terima kasih. Di usia saya yang katanya Pak Haji Lolita, justru penghasilan saya sekarang sebulan 10 miliar. Terima kasih. Selamat datang Lolita. Lanjut. Iya. Sampai mana tadi? Ya, jadi yakin pasti dikabulkan Allah dengan tidak mengeluh tapi dengan syukur, ucap syukur. Karena dengan kita bersyukur itu merupakan pintu rezeki. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, pasti niscaya akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu yang lainnya. Tapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang kamu terima, mengeluh, sedih, tidak nerima keadaan, tunggu murkaku sangat pedih. Murka Allah yang didapat. Maka dengan dicontoh Pak Haji tadi, alhamdulillah, 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 terima kasih Allah telah memberikan, saya telah mendapatkan pendapatan hasil penghasilan setiap malam 10 miliar setiap malam. Karena kerjanya malam. Karena ngepet tadi. Ya, yakin dengan penuh keyakinan. Ini kuncinya hanya di keyakinan, kemantapan. Harus Pak Haji istilahnya harus bulat, nggak boleh lonjong. Dan keras. Ya, Bapak dan Ibu kan kalau ngomong, kalau Bapak tadi ngomongnya yakin, kalau saya nggak, paksain. Paksain. Nah. Paksain. Harus. Paksain. Iya, harus maksa. Karena kalau nggak maksa nggak bisa, Pak.
Harus maksa. Contoh Bapak dan Ibu kalau lebaran maksain. Buat syarat apa? Bikin kacang apa namanya kalau lebaran kacang apa tuh? Kacang bawang. Iya, harus beli biskuit Hongkuan. Iya, karena itu Gak punya uang maksain. Maksain. Kalau enggak namanya enggak lebaran. Kalau zaman dulu saya kecil, saya lahir tahun 70 ya. Mesti ada wajik yang pakai warna-warni tuh. Kertas warna-warni biru merah. Maksain. Mesti ada biji ketapang ya kan? Yang kalau makan gigi pada copot. Jenang. Jenang. Jadi maunya saya, Pak, karena hajatnya maksa 10 miliar per bulan, ibadahnya juga harus maksa. Ini Bapak dan Ibu baca Quran, Pak Haji saya udah ngantuk-ngantuk. Maksa. Mau bikin kopi, mau bikin teh, mau cuci muka, mau bikin air jeruk nggak pakai gula. Maksa. Mau saya begitu. Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji ulangi lagi. Pak Haji ulangi lagi. Nah begitu. Bisa? Bisa. Ayo. Jadi ngantuk itu berarti lilinnya mati. Nah. Kalau lilinnya mati, nggak bisa dapet. Pulang nggak tuh tuyulnya? Nggak bisa Nggak bisa pulang. pulang, ditangkep. Ditangkep sama penduduk. Tuyul ngepet. Ketangkep. Itu mah yang ngepet. Oh, yang ngepet. Kalau tuyul? Enggak. Wah, berarti dia punya tuyul. Gue mancing agak blon. Dia berarti lo pernah punya tuyul. Belakang lo pernah ngepet. Buktinya lo tahu semua seluk-beluk tuyul. Kalau tuyul tinggal di rumah, Pak. Tuyul tinggal di rumah. Soalnya tetangga saya pernah kayak gitu. Ada yang punya. Tinggal di rumah. Kalau babi ngepet juga keluar baru berubah. Ya udah, pokoknya saya percaya sama ahli tuyul. Saya ikut.